Pukul 2.47 pagi. Tanggal 13 November 2025. Lokasi kejadian adalah pangkalan udara Karovsky di wilayah Crimea yang diduduki. Hanya dalam waktu 75 detik. Sebuah peristiwa besar terjadi. Pusat perbaikan drone Orion milik Rusia, yang bernilai $1,4 miliar, hancur dalam kobaran api yang dahsyat. Fasilitas ini adalah satu-satunya rumah sakit teknis bagi armada drone tersebut di seluruh Crimea. Di dalamnya, terdapat hingga 18 unit drone Orion, yang berfungsi sebagai mata Rusia di langit. Setiap unit diperkirakan bernilai antara 5 hingga 10 juta dolar. Kini, aset berharga tersebut hanyalah tumpukan besi tua yang bengkok seberat 20 ton. Kejadian ini bukanlah sebuah keberuntungan semata. Ini adalah sebuah mahakarya kehancuran selama 75 detik yang tidak pernah diprediksi oleh pihak Rusia. Intelijen Ukraina memiliki kesabaran layaknya seorang pemburu yang menunggu momen paling sempurna. Mereka menunggu saat pasukan Rusia merasa terlena dan menempatkan semua aset berharga mereka di satu lokasi. Mereka mengawasi pangkalan udara Karovsky tidak hanya dengan satelit, tetapi dengan pengamatan intensif terus-menerus. Kemudian, informasi intelijen yang ditunggu pun tiba. Sebuah masa kritis, antara 10 hingga 18 drone Orion, sedang dilarang terbang pada waktu yang bersamaan. Beberapa memerlukan perbaikan mesin, sementara yang lain mengalami kerusakan pada sistem elektronik sensitif akibat gangguan sinyal Ukraina. Bagi operator Ukraina yang memantau dari jarak ratusan mil, ini adalah tanda yang ditunggu-tunggu. Perangkap telah dipasang. Pada pukul 2.45 pagi, dua rudal Flamingo FP-5 diluncurkan. Namun, rudal-rudal ini tidak menanjak tinggi ke angkasa. Mereka meluncur rendah di atas permukaan gurun pada ketinggian hanya 160 kaki. Bersembunyi di balik bayang-bayang medan. Sistem panduan internal mereka adalah gabungan dari GPS dan navigasi inersia. Hal ini membuat mereka tidak terdeteksi oleh upaya pengacauan sinyal awal dari Rusia. Di sebuah bunker yang terang benderang dekat Yevpatoria, seorang operator sistem S-400 Rusia mencondongkan tubuh ke depan. Ada kedipan pada layarnya. Dua target bergerak cepat terdeteksi. Tidak ada kepanikan, karena inilah situasi yang mereka latih setiap hari. Dengan beberapa penekanan tombol yang percaya diri, dua rudal pencegat 40N6 bernilai jutaan dolar diluncurkan. Raungan mesin yang memuaskan terdengar dari peluncur di luar. Di layar, dua ikon pencegat melesat menuju penyusup dengan kecepatan Mach 14. Kru operator bersandar kembali di kursi mereka. Mereka yakin pekerjaan telah selesai dan masalah telah teratasi. Namun, perhitungan mereka salah besar. Pukul 2.46 pagi. Rudal pencegat melesat melewati target menuju langit yang kosong. Lapisan pertahanan pertama Rusia baru saja ditembus. Di Kiev, suara tenang terdengar melalui komunikasi. Fase 1 selesai. Kirimkan bars. Masalah utamanya terletak pada sistem pertahanan S-500 yang menjaga jembatan Kerch. Sistem raksasa ini memiliki kelemahan yang fatal. Ia dirancang untuk melihat ke atas guna melacak rudal balistik di luar angkasa. Ini ibarat gedung pencakar langit yang tidak bisa melihat seseorang yang berjalan di trotoar bawahnya. Apapun yang terbang di bawah ketinggian 500 kaki akan lolos dari jangkauan radarnya. Sementara S-400 dapat melihat target rendah. Komputernya memiliki penundaan pemrosesan selama 3 detik untuk mengunci target kecil yang cepat. Di bunker Yevpatoria, keraguan mulai muncul. Ikon rudal pencegat menunjukkan bahwa mereka akan meleset. Untuk rudal yang bergerak ratusan mil, jeda 3 detik adalah sebuah kegagalan total. Rudal pencegat 40N6 menjerit melewati target mereka ke udara kosong. Pada saat inilah kebanggaan militer Rusia merasakan kecerdikan taktis Ukraina. Kembali ke pos komando Ukraina, sebuah krisis baru muncul. Angin silang berkecepatan 15 mil per jam telah mendorong rudal 3 derajat keluar dari jalur. Selama 1 detik yang menegangkan. Sepertinya mereka akan meleset. Namun, operator ini bukan sekadar penekan tombol. Dengan fokus tinggi, koreksi manual dimasukkan melalui tautan serat optik. Tindakan ini mendorong rudal kembali ke jalur mematikannya. Rudal Flamingo pertama menghantam radar pengarah 92N6E, Gravestone, milik S-400 di dekat Yevpatoria.
Lokasi ini sekitar 30 mil sebelah barat target utama. Di bunker Rusia, cahaya percaya diri dari layar radar digantikan oleh badai statis. Lalu kegelapan. Hulu ledak seberat 540 pon menguapkan radar tersebut. Rudal kedua menghantam titik pendukung utama untuk sistem S-500. Membuatnya semakin buta. Kesunyian menyelimuti bunker. Begitu saja, perisai yang dianggap tak tertembus itu hilang. Sebuah terowongan mati selebar 50 mil telah diledakkan hingga terbuka. Dan sekarang, sisa dari kawanan drone mulai membanjiri celah itu. Melalui terowongan yang baru saja dibuka itu, datanglah drone rudal Bars. Ini bukan pesawat pembom yang lambat. Ini adalah mesin yang dibangun untuk kecepatan. Menjerit masuk pada 500 mil per jam. Ketinggiannya hanya 200 kaki dari permukaan tanah. Dengan S-400 dan S-500 yang buta dan terguncang, jaringan pertahanan Rusia berada dalam kekacauan. Namun, mereka belum sepenuhnya keluar dari pertempuran. Lapisan pertahanan kedua, sistem peperangan elektronik, kini mulai hidup. Di atas sebuah truk yang diparkir di lapangan, awak sistem peperangan elektronik Podoni 2 mendapatkan peringatan. Tugas mereka adalah mencemari gelombang udara dengan begitu banyak gangguan elektromagnetik. Tujuannya agar tidak ada drone yang bisa mendapatkan sinyal dari operatornya. Mereka membalik sakelar. Dan gelombang energi pengacau yang kuat membanjiri sektor tersebut. Bagi drone yang dikendalikan radio manapun, ini seperti mencoba mendengarkan bisikan di tengah konser rock yang bising. Tetapi drone Bars tidak mendengarkan. Ia tidak perlu melakukannya. Para perencana Ukraina tahu ini akan terjadi. Bars terbang dengan kendalinya sendiri. Ini adalah senjata, tembak dan lupakan, yang menavigasi dengan GPS internal dan hukum fisika yang tidak bisa dijamin. Kru peperangan elektronik Rusia melihat layar mereka. Yakin dinding statis mereka bekerja. Mereka tidak tahu target mereka adalah hantu. Sepenuhnya kebal terhadap teriakan elektronik mereka. Detik-detik terakhir terus berjalan. Melalui kamera milik Bars, truk Podoni 2 membesar memenuhi layar. Kru Rusia di dalam mungkin merasakan sedikit getaran. Sebuah suara berdenging yang semakin keras. Bars menghantam tepat sasaran. Dalam kilatan cahaya, payung elektronik yang melindungi sektor Crimea robek hingga hancur. Selama 90 detik krusial berikutnya, Rusia tidak hanya buta, tetapi juga bisu. Dan melalui keheningan itu, badai yang sebenarnya akan segera pecah. 10 drone FPV, yang tampak seperti serangga pemarah, membanjiri celah tersebut. Kita tidak berbicara tentang rudal berteknologi tinggi di sini. Kita berbicara tentang mesin sederhana yang dilengkapi bahan peledak. Terbang dalam 5 pasangan terpisah. Mereka berdengung masuk di bawah ketinggian 130 kaki. Untuk garis pertahanan terakhir di lapangan terbang. Tersisa 1 pansir S1 dan 2 sistem Tor M2. Ini adalah saat kebenaran. Di dalam kendaraan komando, operator Rusia sangat fokus. Ini adalah wilayah kekuasaan mereka. Target diperoleh. Komandan Tor M2 berteriak. Serang. 2 rudal pertama melompat dari peluncur mereka dengan desisan keras. Pasangan drone pertama lenyap dari langit dalam kilatan cahaya instan tanpa suara. Sistem Tor kedua menembak dan 2 drone lagi dimusnahkan. 4 jatuh. Sistem bekerja dengan sempurna. Sekarang giliran pansir. Radarnya mengunci pasangan berikutnya. 2 rudal lagi terbang dan 2 drone lagi diuapkan. 6 jatuh. Ada sedikit rasa bangga di kabin pansir. Ini terasa mudah. Tapi kemudian, 4 drone terakhir melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh komputer. Mereka memisahkan diri. Mendekat dari 4 sudut yang sama sekali berbeda. Sistem otomatis pansir mulai tersedak. Suara sintetis di headset operator mulai menggonggongkan peringatan. Saturasi target. Saturasi target. Ada terlalu banyak ancaman untuk ditangani sistem rudal sekaligus. Beralih ke senjata manual. Tembak. Teriak komandan. Udara terbelah oleh dentuman mengerikan dari meriam kembar 30 mm milik pansir. Semburan peluru berdaya ledak tinggi meletus. Mengubah udara menjadi dinding baja terbang. Drone ke-7 terbang lurus ke dalam rentetan tembakan dan terhapus dari keberadaan.
Yang kedelapan mencoba menghindar. Tetapi peluru mengenai sayapnya, mengirimnya berputar ke tanah. 8 jatuh. Sebuah pertahanan yang heroik dan putus asa. Dari sisi Ukraina, ini adalah jenis neraka yang berbeda. Dua operator FPV yang tersisa terbang melalui badai buatan mereka sendiri. Layar mereka penuh dengan statis dan kamera yang bergetar saat ledakan menghantam drone kecil mereka. Peluru pelacak seperti kunang-kunang merah yang marah melesat melewati pandangan mereka. Mereka bisa mendengar ledakan rekan-rekan mereka melalui tautan data. Mereka tahu mereka terbang menuju kematian. Tetapi mereka memiliki tugas yang harus diselesaikan. Satu operator melihat meriam pansir terfokus pada wingman terakhirnya. Dalam sepersekian detik itu, dia menukik, menggunakan asap dan kekacauan sebagai pelindung. Penembak Rusia, matanya terpaku pada pemandangan termal. Bahkan tidak melihatnya datang. Drone yang selamat pertama menghantam langsung ke susunan radar halus pansir. Layar di dalam kabin tidak hanya menjadi gelap, tetapi hancur. Mata elektronik dari seluruh sistem telah hilang. Sebelum kru bahkan bisa memproses apa yang terjadi. Drone kedua, yang telah berayun lebar, datang menjerit dari sisi samping. Ia merobek tepat melalui 2 tabung peluncuran rudal pansir. Dalam hujan bunga api dan logam yang hancur, pembela utama lapangan terbang itu tidak hanya dibutakan, tetapi juga dilucuti senjatanya. Penembak Rusia duduk dalam keheningan yang tiba-tiba memekakan telinga. Dia menatap layar mati, mencengkeram kendali yang tidak melakukan apa-apa. Senjata jutaan dolarnya sekarang menjadi orang-orangan sawah paling mahal di dunia. Gerbang pertahanan tidak hanya terbuka, tetapi telah dikoak dari selnya. Dan sekarang, pembunuh yang sebenarnya sedang melakukan pendekatan. Di kendaraan komando sistem Tor M2 terakhir yang aktif, kru mengalami jenis teror baru. Mereka adalah garis pertahanan terakhir. Seluruh pangkalan, investasi $1/4 miliar itu, bertumpu di pundak mereka. Melalui asap dan kekacauan, target baru muncul di layar mereka. Ukurannya lebih besar dari FPV. Dan lebih lambat. Sebuah drone berat FP2 terbang lurus dan stabil pada ketinggian 80 kaki. Tidak ada waktu untuk ragu. Kunci target bersih. Ibu jari operator membanting tombol tembak. Rudal lepas. Dia berteriak ke headsetnya. Sebuah teriakan keputusasaan dan harapan. Sebuah rudal 9 M331 tunggal melompat dari peluncur. Seberkas perak di langit malam. Ia melacak dengan sempurna. Ini adalah tembakan yang mudah. Rudal terhubung dengan drone 1,5 mil jauhnya dan FP2 meledak dalam bola api yang cemerlang. Untuk 1 detik yang mulia di kabin Tor M2 itu, ada kelegaan. Sorak-sorai terdengar. Mereka berhasil melakukannya. Mereka menghentikan serangan itu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka baru saja menyegel nasib mereka sendiri karena ini bukanlah drone serangan. Ini adalah umpan. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk mati di tempat yang tepat itu. Ledakan itu bukanlah serangan. Itu adalah pembuka tirai panggung. Bola api mekar menjadi awan asap hitam pekat yang sangat besar dan logam yang tercabik-cabik selebar 500 kaki. Awan itu menggantung di udara. Kamera optik Tor M2 sekarang benar-benar buta. Menatap dinding jelaga yang tak tertembus. Layar radar mereka menjadi badai sinyal palsu. Awan fragmen logam memantulkan sinar radar mereka ke jutaan arah yang berbeda. Pihak Rusia baru saja meledakkan layar asap yang ditempatkan dengan sempurna menggunakan rudal jutaan dolar mereka sendiri. Dan melalui kegelapan itu, para pembunuh yang sebenarnya muncul. FP2 kedua, dengan tautan serat optik yang memberikan operatornya pandangan jernih. Menukik rendah. Ia menggunakan layar asap sebagai tirai untuk bersembunyi di belakangnya. Ia meliuk di sekitar tepi selatan. Memeluk tanah. Benar-benar tidak terlihat oleh kru Tor yang buta. Ia mendekati hanggar utama dari sudut dangkal 18 derajat. Yang tidak pernah diantisipasi oleh para pembela. Kamera drone mengunci pada baja tipis 0,4 inci dari atap hanggar. Pada kecepatan 100 mil per jam. Ia meninju atap itu seperti kertas. Di dalam, hulu ledak seberat 231 pon meledak.
Itu adalah muatan efek Monroe. Memfokuskan seluruh ledakan menjadi satu jet kohesif dari tembaga cair dan plasma super panas. Ia bergerak dengan kecepatan lebih dari 15,000 kaki per detik. Jet ini tidak hanya menghancurkan drone Orion terdekat. Ia mengiris melaluinya. Dan yang di belakangnya. Dan yang di belakangnya lagi. Bahan bakar, baterai, dan elektronik sensitif terbakar dalam reaksi berantai yang membawa bencana. Para Orion dikremasi di tempat mereka berdiri. Sementara kru Thor masih menatap ngeri pada hanggar yang sekarang memuntahkan api dari atapnya. FP2 ketiga dan terakhir mengeksekusi serangan utamanya. Ia berayun lebar di sekitar kekacauan. Benar-benar tanpa perlawanan. Targetnya adalah deretan helikopter Mi-8 yang diparkir rapi di landasan. Masing-masing diisi dengan ribuan pon bahan bakar jet. Drone itu menghantam helikopter pemimpin. Ledakannya terjadi seketika dan sangat besar. Sebuah bola api meletus. Tetapi yang ini tidak berhenti. Sungai api dari 26,000 pon bahan bakar jet mengalir melintasi landasan. Api menelan helikopter lain dan mengalir langsung ke hanggar kedua yang lebih kecil. Kru Thor M2 terakhir hanya bisa menonton tanpa daya saat gelombang api menghabiskan segala sesuatu di jalurnya. Layar mereka buta. Pandangan mereka terhalang asap. Tidak ada lagi rudal untuk ditembakkan. Tidak ada yang tersisa untuk dilakukan. Simfoni 75 detik telah mencapai puncaknya yang berapi-api. Dan pihak Rusia hanya bisa duduk dan menonton saat seluruh armada drone mereka di Crimea terbakar rata dengan tanah. Lumbung asap dari Karovsky terlihat sejauh 50 mil. Sebuah batu nisan hitam raksasa naik 3,000 kaki ke udara. Satelit pemantau panas milik NASA mencatat anomali termal di tanah yang menyala selama 7 jam berturut-turut. Suhu intinya melebihi 2,000 derajat Fahrenheit. Mari kita hitung angkanya karena jumlahnya di sini sangat brutal. Ukraina menghabiskan mungkin $70,000 untuk seluruh paket serangan ini. Untuk harga itu, mereka menguapkan hingga 18 drone Orion senilai lebih dari $100 juta. Mereka menghancurkan hanggar dan helikopter senilai $100 juta lagi. Dan mereka melumpuhkan radar S-400, truk EU, dan sistem pansir yang dengan mudah bernilai $50 juta lagi. Itu adalah api unggun senilai $1/4 miliar yang dimulai dengan uang receh. Ini adalah pengembalian investasi yang akan membuat bankir Wall Street menangis iri. Tetapi kerusakan sebenarnya tidak diukur dalam dolar. Itu diukur dari apa yang baru saja hilang dari Rusia, yaitu mata mereka. Hanggar itu bukan sekadar garasi. Itu adalah satu-satunya fasilitas perbaikan tingkat tinggi untuk seluruh armada Orion di Laut Hitam. Tanpa itu, kemampuan Rusia untuk melakukan pengintaian jarak jauh di atas air turun sekitar 70%. Selama 6 bulan ke depan, mereka secara efektif terbang buta. Tidak ada lagi Orion yang memantau armada Laut Hitam. Tidak ada lagi Orion yang berburu situs peluncuran rudal Storm Shadow. Dan disinilah kejeniusan serangan yang sebenarnya mulai terasa. Kepanikan di Moskow menciptakan gempa strategis. Kebohongan terbesar dari seluruh perang mereka. Bahwa Crimea adalah benteng yang tak tersentuh. Telah dieksekusi secara publik dalam siaran langsung api dan asap. Tiba-tiba, setiap jenderal Rusia menatap papan catur di mana mereka harus memilih bidang mana yang akan dikorbankan. Apakah mereka menyimpan sistem pertahanan udara canggih seperti pansir dan Thor untuk melindungi infanteri dan tank mereka di garis depan? Atau apakah mereka menarik perisai berharga itu kembali untuk melindungi aset bernilai tinggi di Crimea yang sekarang menjadi sasaran empuk? Ini adalah proposisi kalah-kalah. Jadi, panggilan telepon panik dilakukan dan perintah diberikan. Tarik kembali pertahanan udara. Lindungi bagian belakang dengan segala cara. Itu menciptakan lubang menganga. Itu adalah karpet selamat datang selebar 10 mil yang baru untuk rudal Storm Shadow. Operasi 75 detik ini melakukan lebih dari sekadar membakar beberapa drone. Ia memaksa militer Rusia melakukan tindakan perusakan diri yang strategis. Ukraina memberi mereka pilihan yang sulit. Dan Rusia memilih untuk memotong perisai garis depan mereka sendiri untuk membalut luka di bagian belakang. Sebuah luka yang baru saja dibuktikan oleh Ukraina dapat mereka buka lagi kapanpun mereka mau. Tidak ada pahlawan super. Tidak ada pertahanan terakhir yang terkenal. Hanya 16 lampu hijau di konsol dan tim operator yang menekan tombol dalam kegelapan. Itulah peperangan modern.
Jenis perang di mana rencana paling cerdas yang menang. Bukan tentara terbesar. Efisiensi yang brutal dan penuh perhitungan. Ketika asap mereda di atas Karofsky, pelajaran tentang pergeseran kekuatan militer menjadi sangat jelas.